Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan 3 rancangan penataan daerah pemilihan atau dapil untuk menyambut pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Jainul Mutakin pada Senin 28 November 2022. Menurutnya, 3 rancangan tersebut terdiri dari 1 dapil existing pemilu tahun 2019 serta 2 rancangan dapil baru. Nah, dalam penataan dapil sendiri ada beberapa prinsip ya yang mesti dipatuhi. Pertama, ada prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi menghitungnya ini adalah satu orang memiliki 1 suara dan juga antara satu dapil dengan dapil yang lain tidak boleh jomplang. Yang kedua, ada ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Artinya bahwa diutamakan dalam membuat dapil ini adalah dalam dapil tersebut ini suaranya jangan walaupun tadi 3 sampai 7 12 itu jangan ambil minimal kayak gitu kan. Diusahakan memang dalam dapil itu suaranya maksimal. Kemudian yang kedua, ada proporsionalitas, ada integralitas wilayah. Artinya satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu daerahnya harus berbatasan, tidak boleh terselang oleh daerah yang lain. Kemudian berada dalam satu wilayah yang sama, artinya dalam satu dapil provinsi ataupun dapil RI. Kemudian juga kohesivitas, artinya kesamaan dari sisi kultur, budaya, historis dan segala macam itu juga harus dijadikan pertimbangan. Dan terakhir adalah prinsip kesinambungan. Selain membuat 3 rancangan dapil, Ade juga memastikan bahwa jumlah alokasi kursi di Kota Tasikmalaya pada pemilu legislatif 2024 mendatang masih sama dengan jumlah alokasi pada pemilu legislatif tahun 2019 yang lalu, yakni sebanyak 45 kursi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya yang berkisar di rentang angka 500.000 sampai 1 juta jiwa. Untuk 3 rancangan dapil yang dibuat KPU bisa dilihat dari tabel berikut. Pada rancangan pertama atau rancangan existing, KPU membagi menjadi 4 dapil seperti pada tahun 2019 yang lalu. Yakni dapil 1 meliputi Kecamatan Cihideng, Tawang, dan Bungursari dengan alokasi 12 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Indihiyang dan Cipedes dengan jumlah kursi sebanyak 9 kursi. Dapil 3 meliputi Kecamatan Ciberem, Taman Sari, dan Purbaratu dengan jumlah kursi sebanyak 12 kursi. Sedangkan Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi dengan alokasi kursi sebanyak 12 kursi. Dalam rancangan 2, KPU Kota Tasikmalaya membagi menjadi 5 dapil dengan dapil 1 meliputi Kecamatan Cihideng dan Tawang dengan alokasi 8 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Cipedes dan Indihiyang dengan alokasi 9 kursi. Dapil 3 meliputi Ciberem dan Kecamatan Purbaratu dengan alokasi 7 kursi. Dapil 4 meliputi Kecamatan Kawalu dan Taman Sari dengan alokasi 11 kursi. Dan Dapil 5 meliputi Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari dengan alokasi kursi sebanyak 10 kursi. Dalam rancangan dapil ketiga, KPU Kota Tasikmalaya masih tetap mempertahankan 5 dapil dengan Dapil 1 meliputi Kecamatan Cihideng dan Mangkubumi dengan alokasi kursi sebanyak 11 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Indihiyang dan Bungursari sebanyak 7 kursi. Dapil 3 meliputi Cipedes dan Tawang dengan alokasi 9 kursi. Dapil 4 meliputi Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Purbaratu sebanyak 7 kursi. Dan yang terakhir, Dapil 5 meliputi Kecamatan Kawalu dan Taman Sari dengan alokasi jumlah kursi sebanyak 11 kursi. Maka kepada masyarakat kami mengundang untuk memberikan tanggapan, masukan, bahkan kritikan terhadap dapil-dapil yang ada selama ini, yang melakukan evaluasi baik itu yang konsep dapil yang pertama ataupun konsep dapil yang kedua, konsep dapil yang ketiga.